belum ada Neon, belum ada Yoru, nggak akan ada Yoru atau Yoru tuh nggak akan lebih kayaknya. nggak mungkin sih daripada Neon. Iya. Neon mungkin masih 1% lah kemungkinan picknya. Cuman kalau Yoru itu udah asli udah camat dia, cadangan mati. Udah ini udah ngobrol nih Yoru sama Neon nih. Lu udah berapa lama di sini, Yor? Ya ini udah lama gua. Kayaknya Yor, udah bakal lama deh Neon gitu. Karena menurut gua Neon tuh oke, untuk rank Iya. Iron sampai Gold tuh Neon kepake lah ya. Karena ultinya Iya. imba kan, itu buat orang yang aimnya tidung. Tapi kalau Anda pakai Neon di taraf kayak gini ya, misalkan lu ketemu Bumi Esports, lu pakai Neon, ulti kan dia, go go go, lagi zzz, di flick lu sama Berserk, sumpah ini Geli-geli itu. udah geli-geli. Jadi di Iya. level ini Neon masih belum kepake lah menurut gua. Bahkan lu main di sini lu bisa di flick sama Kurumi, di flick sama Freak, kelar itu Neon. Jadi kayaknya ya buat fanboy Neon jadi harap tahan-tahan, harus lebih sabar lagi. Mungkin kita akan lama yang lihat Neon di competitive scene. Tapi pertandingan ketiga Heaven antara Dewa United dan Big akan segera dimulai. Langsung saja kita lihat di sini push ke arah Elong. Yes, ada push yang dilakukan, bahkan di arah shower, Iya. di arah short lebih tepatnya. Kita lihat satu Trailblazer, oke, bocah berhasil mendapatkan kill tanpa adanya refrag terjadi. Freak yang harus tumbang. Ini menjadi keuntungan untuk tim Dewa United. Clip tidak diketahui posisinya. Nebula sudah habis. Clip akan perlahan melakukan push. Dan tidak ada turret atau alarm bot. Karena turret dipasang di arah mid. Mereka akan bergerak, akan ada timing. Betul saja Clip. Untungnya ada alarm bot memang. Tapi Clip yang langsung memanfaatkan hal tersebut. Gravity Well yang sangat pas sekali tadi berhasil menumbangkan satu pemain juga dan bahkan menyisakan satu pemain saja. Payday, apakah harus bang? Tapi nampaknya Flawless langsung diamankan juga oleh tim Dewa United. Pistol round langsung menaikkan mental seharusnya untuk tim Dewa United, Son. Ya itu dikandangin cuy tadi pemain-pemain Big. Gue kira tadi Kurumi maju kan dari long, ternyata yang maju cuman si Clip doang dari short. Begitu Clip dapat baru di-push lagi. Big tadi nggak dikasih ruang gerak sama sekali sayangnya. Ketika longnya udah hilang itu press terus diisi, Clip maju, Kurumi maju. Bener-bener dikandangin, nggak ada ruang gerak, duel juga kalah. Jadi bukan pistol round yang bagus dari Big. Sementara Dewa United mereka flawless, mereka bisa beli senjata yang mereka butuhkan. Sementara Big mau nggak mau harus eco ronde kedua sekarang. Dan pemain-pemain Big tentunya ini kita pernah lihat ya apa yang dilakukan oleh Vision Strikers. Ngumpulin orb sebanyak mungkin, sebisa mungkin. Semua orb diambil, tentunya kasih ke Bridge kalau bisa. Karena kita tahu betapa OP-nya Bridge kalau misalkan udah punya line up yang bagus di map Heaven ini. Dan kita lihat dari pemain-pemain Big mulai tarik ulur kembali ke arah side A. Spike masih di drop dari arah attacker spawn. Itu artinya mereka belum akan komit ke arah manapun. Benar-benar masih nyari informasi, nyari kebiasaan dari pemain-pemain Dewa United. Karena apalagi di pistol round mereka nge-push. Ini mereka mencoba untuk anti-push. Dan sekarang akhirnya kayaknya mereka akan komit ke arah side A via long. Masalahnya udah ada dua pemain dari Dewa United yang udah mantekin. Ada orb pula yang sudah diletakkan. Dan itu dia flash dibuka. Langsung tentunya itu Gravity Well mungkin akan dibuka juga untuk nge-counter. Dan di sini bocah langsung ditumbangkan oleh Kilo. Nice entry Frank, tapi Kurumi mampu mendapatkan 3 kill untuk nge-shutdown pergerakan dari Big. Dan bahkan kuat kill untuk Kurumi menggunakan Ghost. Gua nggak nyangka itu akan terjadi, asli. Kurumi dapat 2 oke lah, tapi dapat 4 itu gua nggak duga sama sekali sih dia bisa bertahan hidup selama itu dan mendapatkan kill sebanyak itu. Dia tenang banget, Son. Dengan pick-picknya lu bisa lihat dapat T1 bahkan tadi. Iya. Dan Kurumi dengan kuat kill menambah ekonomi yang cukup lumayan menurut gue. Dan bahkan dia satu-satunya yang membeli Vandal karena ekonomi mereka dia bagus banget karena masih ada 1.500 juga. Dan oke, ini waktunya bonus round untuk tim Dewa United dan round SOP dari tim Big Gaming ID yang harus didapatkan. Dan oke, push dilakukan dan beruntungnya Freak berhasil mendapatkan kill tersebut terhadap seorang Clip. Tidak mengecek ke sebelah kiri di awal-awal tadi dari seorang Clip. Namun it's okay, 4 melawan 5 sekarang posisi dari tim Big Gaming ID. Unggul jumlah pemain, mereka harus memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ini untuk mendapatkan round SOP-nya mereka. Karena ini round penting banget. Kita sudah melihat di 2 map terakhir
itu bonus round selalu didapatkan. Dan apakah ini akan bisa dapatin juga terlalu polos masuk dari seorang Freak tanpa dash, hanya berlari-lari manja saja. 4 melawan 4 dan itu adalah spike yang jatuh tadi, Son. Itu tajam banget ya dari Kurumi untuk dapetin Freaks. Dan sekarang ke arah Garage. Ini Hunter Fury bakal efektif banget dan lu lihat sendiri itu dipanen killnya sama Draggy dan juga Pierce. Tiba-tiba aja sekarang akan semakin sulit bagi pemain big, terutama Kilu yang tersisa, apalagi spike drop di posisi yang sangat mematikan. Masalahnya ini cukup berbahaya. Kalau misalkan gak hati-hati, masalahnya Kilu ngecek ke angle yang salah. Dan sekarang 3-0 itu tadi Garage berdarah banget. Hunter Fury dari Kurumi tepat sasaran, tepat waktu ke sandwich abis-abisan pemain-pemain dari big, tapi semua mulai crumbling tuh. Tadi yang lu bilang, ketika Freaks lonong boy masuk ke arah side B, polosan, nggak pakai support sama sekali, dan Kurumi dapetin kill. Akibat dia dapetin kill, dia punya Hunter Fury. Dari situ udah snowball efek 3-0 dan Big belum mendapatkan angka. Hat-trick sudah didapatkan oleh Dewa United. Mereka akan iko di ronde ini. Yes, itu adalah satu round yang mahal juga untuk tim Big Gaming ID. Skenario yang cukup lumayan sama dari kedua tim. Mereka mendapatkan bonus round di setiap mapnya. Dan sekarang kita lihat Kurumi begitu sangat percaya diri menumbangkan seorang Freak di arah long dan menjadi keuntungan pemain dari tim Dewa United. Dan oke, 5 melawan 4 sekarang hanya bermodalkan Sheriff saja. Tapi mereka akan bermain lebih sabar lagi. Mereka coba untuk bermain default, tapi sepertinya Garage coba untuk dikontes atau mungkin menghancurkan beberapa utility saja. Ya, ini masih main nahan lagi-lagi. Dan kalau kita lihat orbnya nggak begitu dikontrol ya sama pemain-pemain. Menurut gua kalau lu bawa bridge lu harus kontrol orbnya karena itu penting banget. Rolling Thunder di map ini gila banget. Dan lu lihat ini bocah dan Clip udah dapetin killing spree, udah gampang banget dapetin killnya. Kepercayaan diri mereka tiba-tiba meningkat lagi nih. Dan tiba-tiba saja tersisa satu pemain untuk Big dan El Terror. Nampaknya akan diteror oleh pemain-pemain Dewa United. Ketahuan ada di attacker spawn, bakal di-push tentunya. Gak banyak yang bisa dia lakukan kecuali clutch yang gila banget. Tapi kayaknya itu gak akan terjadi. Dan yap, 4-0. Bukan pertunjukan yang meyakinkan ya, Re. Dibandingkan dengan map kedua di mana Big itu kelihatan nontonnya tuh meyakinkan, tau nggak? Kayak wah ini comeback nih, ini udah kembali nih Big nih, udah selesai healing nih. Tapi ternyata bener, Re. Abis map 2 Dewa yang healing. Dan sekarang mereka mendapatkan momentum dan kelihatannya tuh nyaman banget permainan mereka di Heaven. At least untuk 4 ronde pertama. Yes, ini bener-bener Dewa United kembali ke setelan pabrik seperti map pertama tadi. Dan Big Gaming pun sama halnya. Mereka balik juga ke setelan pabrik di map pertama. Ini mereka harus keluar dari zona keterpurukan. Mereka harus kembali ke setelan pabrik seperti map yang kedua. Mereka harus bermain agresif dan mendapatkan kill demi killnya. Tapi sayangnya Dewa United begitu sangat kuat sekali. Oke, setup sudah mulai dilakukan cepat sekali. Namun bocah berhasil mendapatkan kill. Pertukaran kill begitu sangat cepat sekali. 2 untuk 2. Bocah masih coba untuk menahan. Seekers langsung dikeluarkan juga. Pemain-pemain dari tim Dewa United akan coba untuk menahan. Namun terkena timing bocah. Triple kill, quad kill bahkan dari seorang bocah. Namun Pierce yang berhasil mendapatkan kill. Dia jaga di T-base. Wah, itu ngendok sengendok-ngendoknya di T-base nunggu orang balik. Dan betul saja ketika dia balik langsung mendapatkan 1 kill gratis. 5-0. Skenario-nya hampir sama seperti map pertama. Ini asli, tadi itu gue kira Freak sudah dapat free kill ke arah bocah ya. Karena tadi dia udah kena timing lagi buka orb. Terus lagi buka start, terus langsung nge-push tuh si Freaks. Masalahnya dia miss the shot. Dan itu kalau Freaks dapat itu ceritanya gue yakin beda di game ini. Jadi gak dapat impact kill. Oke, Kilu. Oke, kena gravity well dan tiba-tiba saja 2 kill. Tapi masalahnya ada Clip di sini menahan dengan operator di tangan, ada guiding light. Membutuhkan seorang Clip di sini masih menahan angle. Ada satu pemain yang tertahan, gak bisa crossing di sini. Kilu udah low HP. Dia bakal mencoba menahan Clip agar teman-temannya bisa melakukan rotasi. Awal ronde yang bagus untuk Big, keunggulan pemain mereka miliki, tapi Kilu basically ini udah dead man walking dengan pixel HP. Gue yakin itu sisa 1 HP doang. Dan sekarang
Kita lihat mencoba untuk mendapatkan kontrol atas Garage. Ada alarm bot masalahnya di sana. Dan harusnya itu bakal ke-detect. Berhasil dilewatin. Sorry, Killjoy-nya udah mati. Oke. Gue yang loading ternyata. Dan Clip mampu mendapatkan Goliaths. 3 lawan 3 sekarang. Agak error ya ternyata otak gue tadi. Dan Clip di sini masih tertahan dari arah backside. Masih belum di clearance sama sekali karena ada satu smoke. Kilo dengan satu HP-nya mampu mendapatkan kill. Tapi akhirnya Kilo tumbang. Dan 2 lawan 1. Ide tersisa. 1v2 situation. Dan Clip mampu mendapatkan quad kill. 6-0. Oke, gue rasanya deja vu banget cuy. Ini apa yang terjadi dengan Big di map yang map 2 tau nggak? Kayak setelah begitu meyakinkan mereka kehilangan sentuhannya, terutama Frix ya. Karena ya nggak bisa dipungkiri, Frix gila banget di map 2. Tapi baru membukukan 1 kill. Sementara Kilo juga nggak begitu kelihatan. Dan sekarang kalau misalkan kita lihat ada timeout yang lebih early dibandingkan dengan map pertama. Bert, kenapa ini Bert? Pak, gue expect dari tim Big bakal menangin round tersebut, apalagi benar-benar diharas banget Clip. Tapi dia tenang banget gunain smoke-nya, dapat kontrol 1-2 kill. Dan menurut gue kuncinya di sini dari tim Big, mereka diharas juga dari start pistol round. Mereka tuh nggak dapat kenyamanan di arah A-side-nya. Gue rasa dari tim Dewa United tuh sadar dengan agent draft dari Big, kita kontrol aja main-nya. Mereka bakal susah banget untuk kontrol balik. Mereka nggak punya sofa. Walaupun kalau Big ini dapat, mereka udah abis banyak banget utility untuk di side A-nya. Dan menurut gue approach yang dipertunjukkan oleh Dewa United tuh efektif banget sih. Oke. Yes, kita akan langsung masuk ke dalam gamenya kembali. Betul, menurut gua sendiri karena tidak adanya sofa, hanya bermodalkan flash-flashnya saja, mudah untuk di-dodge dan juga memang bisa membanting atau mengganggu crosshair. Namun ketika pemain-pemain dari tim Dewa United ini tenang untuk menghindari flash-flash tersebut, ini akan menjadi bahaya untuk tim Big Gaming ID dengan tidak adanya sofa. Dan oke, 6-0 skor sementara, timeout sudah terjadi juga. Dan pemain-pemain dari tim Big Gaming ID masih buntu dan berhasil didapatkan killnya oleh seorang Clip, di mana Goliaths yang harus tumbang di arah short pun cukup lumayan berdarah. Wallbang dilakukan dan bocah masih coba untuk menahan dan tidak ingin terlalu agresif juga dari seorang bocah. Dan sudah ada satu buah Trailblazer yang mengecek bersih ke arah short juga, Son. Ini tarik ulur ya, kita lihat dari sisi Big Gaming. Masalahnya dari C itu mereka udah tutup pintu ke arah CCC penuh-penuh ya Re ya, karena udah ada operator dari Clip dan kayaknya mereka nggak mau nantang duel sama Clip, apalagi mereka tahu angle-nya udah mereka kalah lah, udah sulit. Dan kita lihat dari Alteror mereka punya rolling ternyata, dan kayaknya side B yang akan digerebek ke B. Dimana mereka punya informasi sebenarnya side A ada 2 pemain, jadi Rolling Thunder itu akan terbuang sia-sia. Dan oh no, Pierce push dapat 2 kill, langsung debusin Nano Swarm-nya sendiri. Dan iya, Dregi pun mampu mendapatkan kill. Pierce bahkan nggak kena aftershock dari Alteror. Alteror nggak bisa berbuat banyak di posisi ini, kecuali lagi kelas yang gila banget. Dan kayaknya udah ketebak posisinya, dapetin 1, dapetin 2, tidak akan mendapatkan yang ketiga. 7-0 Dewa United masih tanpa balas. Tadi cukup kaget ya gue, karena biasanya lu kalau punya Rolling Thunder, kalau lu tahu ada musuh di side, lu mendingan Rolling Thunder ke yang lu udah tahu di situ ada orang, tau nggak, di dalam side-nya. Karena itu jadi free kill. Tapi kalau lu Rolling Thundernya ke B yang lu nggak tahu nih ada orang apa enggak, jadi agak mubazir karena ya itu jadi 50-50. Dan sangat disayangkan tadi utility usage dari Big Gaming. 7-0 Dewa United di atas angin. Clip dapetin 1 pakai operator, Big langsung mundur. Dan ini presence dari Clip begitu mengerikan. Clip sendiri sekarang udah rotasi main dari arah short. Masalahnya ada short control yang begitu kuat dari Big. 1 tukar 1, bocah akan tumbang, di refract oleh Kilo setelah mendapatkan freaks. Yes, dan miss the shot. Kembali lagi miss tadi dari seorang Clip, mengeluarkan Blast Storm-nya juga. Ada lockdown yang dibuka dan waktunya untuk melakukan setup, tapi dari seorang Clip masih bisa survive, langsung menarik mundur. Retake lah yang akan mereka lakukan dari tim Dewa United. Dan kita lihat dari segi utility,
Nampaknya Cosmic Divide langsung dibuka juga, ditambah dengan adanya Aftershock yang langsung di pop up, namun Clip pun harus tumbang di tangan Kilu. Pertukaran kill memang terjadi, Draggy berhasil mendapatkan kill. Oh my god, Draggy turun yang tidak diketahui posisinya. Triple kill bahkan didapatkan oleh seorang Draggy, dan bahkan retake yang sangat manis diperlihatkan oleh tim Dewa United, sehingga Big masih belum mendapatkan angka 1 pun. 8-0 tanpa balas. Oh my god, itu ada celah ya kayaknya dari Cosmic Divide-nya. Yes. Jadi nggak sempurna sehingga Draggy masih bisa nyelip. Waktu turun nggak ketahuan sama sekali. Iya, oh no. Oh no. Dan juga bahkan ada guiding light yang dia buka sehingga si Vide nggak bisa ngelihat ke arah window. Oh no, itu menyakitkan banget sih. Itu sayang banget Cosmic Divide-nya miss tadi dari Vide. Karena kalau nggak mungkin beda cerita. Dan sekarang 8-0 masih tanpa, ya ampun. Ya ampun. Itu menyimpulkan nasib Big Gaming di map kedua kali ini. Belum mulai aja udah hilang palanya si Kilu. Jadi lagi-lagi ini Dewa United udah di atas angin coy. Tadi nggak beruntung banget Big Gaming. Mereka diem di side aja mati cuy di wallbang. Dan Dewa United lagi-lagi ini sama kayak di map pertama. Mereka nembak apa aja kena, Rek. Betul. Dan lu bisa lihat kayak Big swing ke sini salah, swing ke sana salah. Karena selalu tumbang pemain-pemain dari tim Big Gaming ID. Dan lu bisa lihat regu tembak dari tim Big Gaming ID masih belum bisa untuk menumbangkan pemain-pemain dari tim Dewa United yang sudah mendapatkan performanya kembali. 9 angka tanpa balas. Benar-benar dejavu seperti halnya di map pertama tadi. Dan 9-0. Apakah akan terjadi 13-1 kembali? Oh no. Di map ketiga kita terlihat meyakinkan di map kedua, tapi map ketiga benar-benar buntu. Big Gaming ID butuh benar-benar Dewi Fortuna di map ketiga ini. Oke, menarik tentunya. Ini gimana ya? Karena kalau kita lihat juga dari inisiasinya Big, penggunaan flash dari Breach, penggunaan flash dari Sky, gue nggak ngeliat itu terlalu efektif. Jadi seringkali ya hit and miss saja flashnya, nggak banyak apa ya, bisa dibilang setup plan yang mereka punya kayak oke gue begini, ntar lo begini. Mereka main cukup lempeng dengan dua inisiator ini, jadi sangat disayangkan. Dan Kurumi ya, Bing Kurumi dapetin 2 Hunter Fury. Ini celong berdarah. Big bahkan belum melihat musuhnya udah mati duluan. Lu lihat Kurumi kalau udah nembak kayak gitu sama kayak di map pertama ya udah kelar lah ini. Dan oh my god, 10-0. Big masih tanpa balas. Apa yang terjadi di sini? Lagi-lagi Hunter Fury yang akurat dari seorang Kurumi mencoba untuk menghancurkan semua pemain-pemain dari tim Big Gaming ID yang berada di area Jokes bapak-bapak, di area CCC tadi. Dan itu bener-bener gila banget sih. Lagi-lagi Hunter Fury dari seorang Kurumi ini akurat banget. Tadi ke garage, kemudian bisa dihancurkan juga, ibaratkan dikasih damage juga. Dan bahkan tadi 2 kill bisa didapatkan oleh seorang Kurumi. Ini bener-bener gila sih, ini Kurumi bahaya banget. Dia menggunakan Sova bahaya banget. Dan sekarang 10-0, angka Subasa sudah didapatkan oleh tim Dewa United. Ini mau nggak mau harus pecah telur sekarang sih. At least dapetin Dalmatian lah 101 kan. Jadi kalau enggak ini akan kelihatan buruk banget di CV dari Big Gaming. Clip sendiri lagi-lagi reposition. Ini memang ya textbook untuk bermain dengan operator yang selalu pindah tempat biar nggak kebaca keberadaannya ada di mana. Tapi tuh lihat pressure dari Dewa United. Gimana mereka bisa dapetin Along terus-terusan kalau nggak C-nya di-push sama Clip. Jadi bener-bener nge-shutdown satu side. Basically dengan melakukan ini, Dewa United udah ngeblok satu side, udah nggak mungkin ada pemain. Ini udah tinggal fokus ke B atau C. Dan dari Big Gaming, utility-nya menurut gua kurang efektif. Menurut gua Astra harus lebih nakal di sini, taruh Star buat ngusir, buat iseng-iseng, gak cuma buat smoke doang. Dan Pierce mampu dapetin freeze lagi-lagi dengan cara yang sama. Untungnya Goliath dan Vide mampu mendapatkan refract. Draggy! Satu headshot lagi, Seekers keluar mempertahankan side B, ngedelay waktu selama mungkin. Dan Clip pun datang dengan vandalnya, mampu memberikan Vide, Hell Terror, refract, 2 lawan 2. Ada Rolling Thunder,
Tapi masalahnya tidak ada pemain di dalam side. Ada bocah di area belakang dapat kilo. Flick a shot dan mampu mendapatkan 1 angka untuk Big. Hampir saja menjadi 11-0. Tapi ternyata menjadi 10-1. Kilo itu ngeflick ke arah belakang. Dan itu hampir banget sih. Bocah dapetin 1 angka lagi untuk Dewa United. Yes, dan bocah tadi udah ngepick Kilo dulu. Kemudian dia repick ke seorang L-Terror. Dan bahkan Kilo bener-bener hospital flick tadi dia lakukan. Dan 10-1 terlihat dejavu sekali. What? Kilo berhasil mendapatkan seorang clip. Dan di mana posisinya sudah diketahui dan bahkan Kilo menjadi pembeda dari tim Big Gaming ID. Lockdown sudah sedia juga. Namun kita lihat Kilo with triple kill. Lockdown pun langsung dibuka. 2 pemain tersisa sekarang dari tim Dewa United. Flash langsung di pop up juga untuk setidaknya mengusir, mendelay serangan yang dilakukan oleh tim Big Gaming ID. Namun lockdown yang sudah terpasang tidak bisa dihancurkan. Ada lockdown balas yang akan dipasang juga oleh tim Dewa United. Dan betul saja, lockdown langsung dibuka. Dan tentunya kita lihat sekarang mencoba untuk melakukan pick. Dan lockdown sudah berhasil dihancurkan juga dari seorang Pierce. Coba untuk menahan, turret sudah berhasil dihancurkan, dipasang juga. Namun kita lihat sekarang posisinya harus tumbang di tangan Goliath. Dan Draggy mampu untuk mendapatkan killnya. Namun Frick yang langsung mendapatkan headshot terhadap seorang Draggy. Menjadi angka yang kedua juga untuk tim Big Gaming ID. Gila, itu Kilo udah kayak Thanos pegang Infinity Gauntlet, tau nggak? Kayak fine, I'll do it myself. 1, 2, 3 di absen. Dapetin 3 kill, 1 through the smoke pula. Jadi cukup mengejutkan tadi. Ini Killjoy entry bah. Dapetin 3 kill. Dan lu lihat, lu tahu timnya struggling ketika 2 angka yang didapatkan itu karena ulah satu pemain step up menurut gua. Kayak Kilo tadi dengan clutch-nya. Dan juga ya dengan 3 opening kill-nya lu lihat 12 kill untuk Kilo, sementara yang lain not having a good day. 4-4-2-2. Jadi ini nggak meyakinkan dari pemain-pemain lain dari Big. Jadi sangat-sangat disayangkan. Sementara Dewa United ini menang pistol round, mereka udah bisa tutup buku lebih cepat di map ketiga. Oke, pistol round mungkin ini akan menjadi penting, sangat penting untuk tim Big Gaming ID untuk mungkin membalikan keadaan, memperkecil gap point perlahan. Namun kita lihat push dilakukan sudah diketahui, langsung berlari cepat sudah diketahui 2 pemain. Namun Clip sudah mendapatkan timingnya, namun Pierce berhasil mendapatkan killnya. Namun untungnya pun berhasil di-refrag dengan sangat baik oleh seorang Goliath. Dan posisinya, oke, Clip sudah diketahui posisinya, right click, right click, sama-sama habis dicucuk oleh bocah. Dan sekarang posisinya Flash langsung di pop up juga. Namun kita lihat sekarang pertukaran kill begitu sangat cepat sekali. Untungnya Goliath mampu untuk mendapatkan kill. Cucukan gaming tadi ya guys ya. 10-3 sekarang skor sementara. Oh my God. Orang bilang jangan never bring a knife to a gunfight, tapi tadi membuktikan kalau ya bawa pisau kadang-kadang ke pertempuran pistol bisa membuahkan hasil ya. Dan bener aja tadi pelurunya sama-sama habis coy. Iya. Itu udah cara terakhir coy. Udah mau nggak mau ya. Kayak ya udahlah. Ternyata dapat. Dan sekarang 10-3. Awal yang baik di second half bagi Big Gaming untuk setidaknya membangun kemungkinan untuk comeback. Pistol round udah mereka kantongin. Dan bahkan Dewa United gak dapetin spike plan. Jadi no force buy untuk mereka di ronde ke-14 ini. Vide dari ada double door mampu mendapatkan 1 kill. Dari 1 nyawa. Dan bahkan ada Timo untuk mensupport seorang Vide. 3 lawan 5. Harusnya gak banyak yang bisa dilakukan oleh pemain-pemain Dewa United di ronde ini. Melihat mereka udah kalah posisi, kalah senjata. Lu dapetin bocah bahkan spray through the smoke. Dan 10-4 Dewa United belum bisa mengunci pertandingan dengan cepat walaupun sudah mendapatkan double digit dari first half. Sekarang full buy round untuk Dewa United. Walaupun demikian nampaknya akan ada beberapa pemain yang bermain dengan light shield dan gua feeling ini harusnya tactical time out dari Dewa United. Jelas ini dibutuhkan dan gue suka banget tactical time out yang early ya. Ketika mereka tahu oke, ini Big Gaming dapat momentum nih. Karena ini tahu-tahu Big Gaming dapetin 4 dan kelihatannya Dewa United udah mulai slip pegangannya atas pertandingan dan gue suka banget tactical timeout ini. Albert,
Kenapa ini, Ber? Wah, setuju banget sih. Gue suka banget. Sebelum mereka menyesal kalah bonus, terus hilang momentum, kalah ekonomi battle, kesusul pelan-pelan. Tapi sekali lagi yang menjadi concern utama ya pasti seperti Wilson bilang, ini masih kelihatan single effort ya dari tim Big sendiri. Kilo yang step up sendiri, sedangkan Freaks sejak dari first half nih benar-benar nggak dapetin momentumnya. Gue masih expect Big dengan agent draft yang seperti ini, karena pivotingnya enak. Gue rasa ada kesempatan mereka untuk menyusul. Lihat, flash dibagi ke kedua arah. Kalau informasinya dapat, mereka dapetin killnya dengan mudah dengan flash. Gue expect Big bisa nyusul sih. Oke. Yes, dan benar-benar ini adalah momentum untuk tim Big Gaming ID di bonus round mereka. Apabila bonus round bisa didapatkan juga, tentunya kemungkinan besar ini akan menjadi bahaya untuk tim Dewa United juga, karena Dewa United ini ketika mereka mendapatkan momentum, mereka bisa memanfaatkan momentum itu dengan sangat baik dengan mengkonversikan kill dan juga round demi round berturut-turut, Son. Ya, dan semua harus dimulai dari sekarang. Big Gaming, mereka masih belum selesai. Dan dengan momentum yang mereka punya, mereka bisa melakukan apapun. Tapi Dewa United, mereka punya banyak banget ruang untuk buat kesalahan. Jadi itu catatannya. Dewa United kalah satu round, oke mereka masih punya banyak banget round. Masalahnya, Big Gaming udah hampir no mistake ini. Mereka nggak bisa afford any mistake. Jadi mereka harus main sempurna. Dimulai dari ronde ini. Kita lihat Dewa United bermain rapat ke arah Elong. Ada dua pemain yang nahan. Kilo di sini ada crossfire yang sudah diciptakan. Misalnya ada alarm bot. Jadi ketika itu bunyi kayaknya, nice, nice banget itu sequence-nya. Goliaths mampu mendapatkan 2 kill. Sebuah sequence yang luar biasa dari Big Gaming untuk nge-shutdown Long. Dengan peletakan yang on point, dengan timing yang on point, membuat Dewa United kehilangan 2 pemain. Guiding Light lagi, ada Nano Swarm. Delay waktu. Dan sekarang Fierce tergaspol, ada sebuah turret dan nampaknya hanya bocah yang akan mampu mendapatkan 1 kill bagi Dewa United. 1 lawan 4. Big Gaming. Jalan mereka menuju comeback nampaknya difondasikan dengan sangat baik, dan bahkan Kilo mampu mendapatkan 1 kill lagi dengan turret. Itu sequence bagus banget sih. Mini games yang luar biasa dari arah Longnya. Ketika alarm bunyi, Guiding Light buka, swing berdua langsung. Dan itu jelas ada di stratnya Big. 10-5 Iko untuk Dewa United. Mungkin Dewa udah boleh ketar-ketir sih ini. Ya, itu mini games yang bagus tapi nggak sehat buat jantung sih, Son. Kaget sekaget-kagetnya itu, Cok. Dia kaget banget gitu, cuy. Gak sempat ngerespon itu. Serius. Iya, dia habis nge-kill alarm bot. Habis itu, ayam. Langsung ada flash yang nggak bisa dia dodge. Dia baru gerakin mouse-nya ke bawah gitu. Jadi Irfan Hakim ya langsung ya itu. Pada tahu nggak sih Irfan Hakim nih anak-anak generasi sekarang nih. Dan ini udah mulai lagi, Re. Dan kayaknya akan ya paling beli Sheriff sama Bulldog doang. Jadi harusnya Big Gaming di atas kertas mereka diunggulkan, Re. Yes, dan ini 5 melawan 5 dengan adanya beberapa Sheriff saja dari tim Dewa United, sedangkan Kurumi memang ada Bulldog di tangannya. Apakah bisa merubah round ini? Dan flash langsung di pop up. Tapi untungnya tidak ada mini games lagi yang dilakukan oleh tim Big Gaming ID. Dan Goliaths lebih memilih untuk menahan cukup lumayan jauh di arah Heaven. Sedangkan setup sudah mulai dilakukan. Dan betul saja, akan coba untuk on through the smoke. Perlahan Goliaths, berhasil dia dapatkan. Akap yang harus tuh banget bocah. Dan Trailblazer, ada Doki yang jatuh ke arah bawah tadi, namun tidak mendapatkan informasi mungkin, dan akan coba untuk menarik mundur lagi. Seeker segera dikeluarkan untuk melakukan retake, dan betul saja Seeker langsung dikeluarkan mencari informasi. 1 kill langsung didapatkan oleh seorang Goliaths, namun Freak pun mendapatkan kill. Sama halnya dari Goliaths pun triple kill ditambah dengan V-Day yang langsung melakukan follow up kill di arah Hell sana, sehingga poin yang ke-6 untuk tim Big Gaming ID mereka sudah amankan. Nih, bangun nih Big nih. Sudah mulai bangun dari tidur nyenyaknya di map ketiga setelah ketinggalan 10-2. Atau guys, udah 10-2 guys. Gimana ini guys? Ini tahu-tahu jadi 10-6 dan Dewa United sekarang yang nampaknya agak kesulitan untuk at least mendapatkan 1 angka aja setelah switching side. Oke.
Gimana di sini? Kalau kita lihat dari Goliath, yang jelas dari tadi gua ngeliat ini Goliath step up banget. Dia dapetin kill terus-terusan secara konsisten bersama juga dengan Kilu. Sementara dari Dewa United, beberapa pemainnya nggak setajam di first half, terutama Clip kita kelihatan ngelihat dia agak struggling ya. Dan sekarang dari Dewa United punya kesempatan emas untuk setidaknya menjaga ekonomi dari Big tidak terlalu tinggi. Karena kalau Big udah bawa lari ekonomi, Dewa United ini bisa limbo Iko udah by Iko dan itu selalu jadi tanda buruk tahu unggul. Sekarang gue lihat Clip ini udah kejebak, mau masuk ke garage langsung di counter abis-abisan, Nano, fault line keluar semua. Dan mau nggak mau harus reset lagi. Dan kita lihat Guiding Light masuk, nggak dapetin informasi apapun, alarm bot berhasil dihancurin, bermain dengan tempo yang sangat lambat sekarang Dewa United. Yes, dan mereka akan coba untuk bermain slow pace, di mana tim Dewa United nampaknya tadi mencoba untuk masuk ke arah garage dan area C ini jarang banget disentuh oleh tim Dewa United. Karena memang sedari tadi mereka A-side lah yang selalu menjadi tujuan mereka, tapi ini waktunya untuk masuk ke area CCC. Dan setup mulai dilakukan. Ada satu buah, satu kill lebih tepatnya. Clip mampu untuk mendapatkan kill untuk V-Day yang bisa untuk mendapatkan 2 kill bahkan. Untungnya ada Draggy juga. Namun kita lihat melakukan dash in, Frick berani sekali untuk melakukan pick. Untungnya ada Nebula, namun Draggy berhasil melakukan through the smoke to V2 situation, di mana planting masih belum dilakukan juga. Dan satu kill dapatkan, oh my god, Pocah berhasil mendapatkan T1 dan menjadi poin yang ke-11 untuk tim Dewa United. Wah, itu terburu-buru dari Big Gaming ya. Kalau misalkan kita lihat tadi gak ada keharusan untuk swing secepat itu, tapi emang sebenarnya itu dari bocah yang gila sih menurut gua. Itu do or die moment banget, bener-bener ngagetin Big Gaming kalau si bocah nge-swing. Dan sayangnya Big Gaming kemakan, dia ngeladenin duelnya dari bocah. Sebenarnya bisa banget Big Gaming reset dengan timing yang lebih bagus, apalagi mereka udah punya informasi itu, tapi ya itu bocah yang step up. 11-6 akhirnya mereka mendapatkan satu angka. Dan Big Gaming untungnya dengan ekonomi mereka masih bisa buy, masih ada safety net. Oke, hampir saja Clip terculik dari arah mid, masih bisa kabur. Walaupun demikian dia terkena fault line dan nampaknya lagi-lagi bermain dengan tempo yang cukup lambat, mencoba menggunakan memancing utility dari Big untuk keluar dulu. Kita lihat fault line udah keluar, tadi Guiding Light juga udah sempat keluar. Jadi di sini Dewa United udah berhasil mancing dan sekarang Big Gaming, apakah mereka bisa melakukan retake dengan utility yang lebih sedikit? Kita lihat di sini Clip ketahuan karena alarm bot mundur kembali. Lu lihat ini di sweeping coy, disapu utility-nya, smoke-nya dipaksa pakai, alarm botnya dihancurin, dibikin pusing dulu, bener-bener no recon sama sekali bagi Big. Mau nggak mau dengan kondisi kayak gini mereka harus main retake. Yes, ini presensi yang sangat baik tadi dilakukan oleh tim Dewa United sehingga hanya kosong melompong. Tidak ada siapapun karena tadi terjebaited oleh teman-teman dari tim Dewa United yang mencoba untuk masuk ke arah side C. Dan ya planting pun dilakukan. Ada lockdown juga yang harus memukul mundur pemain-pemain dari tim Big Gaming ID Flash yang tidak diduga-duga. Yang oh my god, untungnya berhasil diamankan juga oleh seorang El Terror. Ada balasan lockdown, dibalas lockdown. Dan 4 melawan 3 sekarang. Chance untuk melakukan retake tentunya ini besar sekali untuk mendapatkan poin lebih tepatnya. Retake-nya akan luasa sekali dengan adanya lockdown. Satu pemain mungkin akan terkena detain. Betul saja, satu pemain terkena detain. Aftershock-nya berhasil dapatkan satu kill terhadap seorang Kurumi. Di arah belakang sana masih ada satu pemain yang sudah diketahui juga. Dan V-Day terus melakukan defuse karena teman-temannya menjaga posisi dengan sangat baik. Dan yap, 11-7 Big Gaming ID mampu untuk mendapatkan roundnya. Itu tak kabur momentos dari Dewa United. Kalau kita lihat itu unnecessary push banget. Gua sampai bener nih nge-push nih berdua. Mereka udah dapet side, mereka masih punya Cosmic Divide. Apa yang mereka harapkan dengan nge-flash itu? Karena udah pasti semua ada di sono ya kan. Dan orang zaman sekarang ngedodge flash tuh udah jago-jago. Dan ya mentok dapat satu lah. Tapi ternyata itu overpicking. Ghost for more. Itu udah dapat satu. Udah aturan cabut aja dari si Draggy. Mundur. Manfaatin Cosmic Divide yang dimiliki oleh bocah. Dan akibatnya sekarang mereka bayar mahal kesalahan agresivitas tadi.
dengan mereka bermain dengan half buy. Mau nggak mau sekarang. Dan Big, mereka mendapatkan kesempatan sekali lagi untuk mendekatkan diri mereka ke skor Dewa United. 11-7. Dan sekarang Dewa mulai mengincar side B dari Big Gaming. Turret sudah dihancurkan, Creep langsung masuk, ada Nano Swarm. Tertek ke 89 HP. Kosong banget di sini, nggak ada smoke dan Creep somehow dapetin Vide, tapi Kilo double kill dan Rolling Thunder. This is the end for Dewa United harusnya. Beberapa pemain masih bisa kabur, tapi tidak pemain yang ada di dalam side. Langsung di sweeping lagi oleh Kilo. Tidak akan ada ace untuk dirinya, tapi yang jelas satu angka untuk Big Gaming. 11-8. Dewa United perlahan tapi pasti dipepet oleh Big Gaming. 11-8, skenario yang sangat baik tadi dilakukan oleh tim Dewa United dengan perlahan masuk ke arah set B. Tapi untungnya ada Elterror dengan sangat baik mengeluarkan Rolling Thundernya di posisi yang pas juga, dan Kilo bahkan menjadi pembeda di round kali ini. Quad kill dia bisa bekukan, dan yap, ini adalah satu round retake yang menurut gua terfikirkan matang-matang dari tim Big Gaming ID sendiri, dan 11-8. Tapi itu hanyalah half buy saja mungkin dari tim Dewa United, dan ini waktunya untuk mereka melakukan full buy juga. Sepertinya setup cepat, Bladestorm sudah ada di tangan seorang Clip, dan sudah ada Gravity Well juga mengganggu ke arah long. Namun dan masih kita lihat juga agak sedikit terdistract gua. Lucu banget masih sih. 5 lawan 5. Gua kaget ya. Gue juga kaget sih. Dan oke, kita lanjut lagi deh. Ini ronde 20 kalau misalkan kita lihat. Ini ronde penting sih, karena kalau lu lihat dari ekonominya Dewa United ini nggak bagus. Kalah di sini Big bisa nyamain skor. Dan Pierce dapetin freeze, tapi Vide akan mampu menyamakan kedudukan pemain. Bocah udah sampai ke arah backside dan Dregi tidak akan kesulitan untuk mendapatkan kill tersebut. 4 lawan 3 sekarang. Spike akan di-plant dan Pierce masih nahan dari arah side B. Dregi tidak kapok, tetap gaspol. Untungnya dapetin 1 kill. 3 lawan 2 sekarang. Kilo dan Goliaths ini dua pemain yang lagi on fire. Sangat berbahaya untuk menantang dua pemain ini. Masih bisa melakukan retake menurut gue dengan apapun yang terjadi. Tapi freestyle ternyata dari Kilo, loncat indah dan bocah. Dan serta Dregi membayar lunas hutang mereka di ronde sebelumnya. Wah, itu udah bayar lunas, itu udah lunas sudah itu utangnya. Oke, 12-8, dan itu menurut gua dari seorang Pierce yang bisa membuka keran kill di arah side B. Dia melakukan flank dengan sangat baik, bahkan menumbangkan seorang Freak yang gak awas banget. Dia polos banget jalan ke arah Eling, karena jarang banget Pierce ini melakukan flank seperti itu. Dan berhasil mendapatkan kill gratis, tapi kita lihat sekarang Freak berhasil untuk mendapatkan kill, tapi untungnya berhasil di Freak. Berhasil di trade kill lebih tepatnya. 3 lawan 3 sekarang posisi dari tim Big Gaming ID. Tidak ada yang unggul jumlah pemain, tapi HP Elterror benar-benar low banget. Sudah ada recon ke arah side B, ke arah backside. Lockdown bahkan dibuka ke arah side B untuk mengusir semua pemain dari tim Big Gaming ID. Mulai masuk, dan tentunya Elterror terlihat tadi mencoba untuk melakukan swing, dan untungnya berhasil hancur lockdown tersebut. Elterror akan coba untuk menahan, 1 kill didapatkan oleh seorang Elterror. Looking for 2, namun tidak, sepertinya akan langsung menarik mundur sepertinya Son. Wah, gila, ini Elterror masih bisa hidup setelah mengeluarkan aftershock, itu agak mukjizat ya. Clip nggak expect kalau misalkan Elterror ada di situ. Dan sekarang 2 lawan 3. Spike emang berhasil di-plan oleh Dewa United, tapi keunggulan pemain dipegang oleh Big Gaming. Kita lihat di sini dari Pierce. Nahan dari arah garage. Yang akan dilakukan oleh Big dengan kekurangan 1 pemain. Mereka datang dari arah mid. Spike-nya masalahnya di-plan di backside, jadi mereka harus bergerak cepat karena mereka nggak punya banyak waktu di sini. Akan mengandalkan 1 flash yang dimiliki oleh Elterror, tapi itu musuhnya di depan. Untungnya ada Kilo untuk segera menyambut kill tersebut. Kurumi mampu dapetin 1. Untungnya ada Vide untuk segera menutup pergerakan dari Kurumi. Aduh, itu tadi Elterror pas buka flash, pas banget di depannya ada orang. Untung aja. Gue kira juga temen boy, ternyata itu Pierce. Dan untungnya Kilo langsung dapetin kill tersebut. 12-9, Big masih belum menyerah. Ini bayangin, ini dari skor 10-2 loh. Jadi 12-9, Big
tidak akan membiarkan apa yang terjadi di map pertama terulang kembali di map ketiga dan bisa aja kita masuk ke overtime. Yes, terlihat Alterer menjadi man of the match menurut gue karena dia menghancurkan lockdown dan bahkan dia masih survive. Dia bisa mendapatkan killnya. Retake yang sabar dilakukan juga oleh tim Big Gaming ID. Dan oke, 12-9 masih ada asa untuk tim Big Gaming ID mendapatkan round demi roundnya atau mungkin masuk ke babak overtime. Dan kita lihat juga setup mulai dilakukan cukup lumayan cepat dengan low buy yang mereka lakukan. Dan oke, Trailblazer langsung di pop up juga mengecek bersih. Dash in, 1 kill sudah dapatkan. Kurumi bahkan mendapatkan flick. Apakah? Namun Videy berhasil mendapatkan kill 1v2. 1 tukar 2 lebih tepatnya. 4 melawan 3 sekarang. Ada yang sedang bertapa langsung berhasil ditumbangkan oleh seorang Alterer. Dan posisinya pun dikeluarkan tadi. Sedang mengeluarkan Seekers lebih tepatnya. Clip memanfaatkan hal tersebut. Lockdown memang ada. Dan sekarang 3 melawan 2. Big hanya 2 pemain saja. Oke, Aftershock langsung di pop up. 1 kill didapatkan. Wow, 1 pemain terakhir sekarang Alterer. Ada flash. Ini kemungkinan besar mungkinkah Thrifty Moment bisa didapatkan oleh tim Dewa United dengan 2 pemain yang sudah ada di arah Silong. Dan kita lihat push akan segera dilakukan juga. Namun sudah diketahui posisinya dan that's it. Dewa United menutup kemenangan dengan Thrifty dan mereka lolos ke babak berikutnya.